Andi akhirnya menghampiri Dito. Andi pun langsung ngebongkar CCTV di mana Dito yang masukin air gula ke mobilnya Andi dan langsung dilaporkan di depan William. Bahkan Andi pun mengancam hingga William pun mengancam, dan tanpa sadar akhirnya Dito pun ngaku disuruh oleh Roy. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Orang jahat pasti akan selalu jahat. Apapun rahasianya, orang jahat akan tetap jahat. Wah, sebuah awalan yang sangat apa dari Mimin, teman-teman. Langsung bilang orang jahat. Yap, karena begini, karakter Dito ini sama Roy kan memang karakter antagonis alias karakter jahat ya, kita biasa bilangnya dalam sebuah sinema atau sinetron gitu loh. Nah, Andi pun dan William pun juga sama. Nah, karena Andi yang bener-bener emosi panas dengan apa yang Andi lihat di CCTV pada episode kemarin, Andi pun akhirnya menggunakan cara-cara jahat juga. Ya, persis banget, orang jahat pasti bakal melakukan segala cara dengan cara yang jahat, apapun itu alasannya, dan ini benar-benar terbukti banget. Dito ini sebetulnya adalah seorang bekerja atau seorang karyawan yang bekerja di kantornya William. William tahu itu Dito, Andi tahu, semua orang pun yang berada dalam firma hukumnya William atau kantor firma hukumnya William ini tahu siapa Dito, seorang supir dan yang orang yang suka bantu-bantu gitu di kantor lah, teman-teman. Mirip OB tapi bukan OB. Supir yang plus dengan job lainnya lah ibaratnya, suka disuruh-suruh gitu. Nah, tahu nih kalau Dito ini memang memiliki kedekatan dengan Roy, apalagi Dito sering nyupirin Roy juga dalam urusan pekerjaan. Nah, setelah Andi telusuri teman-teman bersama dengan William, Andi dan William pun juga sadar kalau orang yang berada dalam CCTV tersebut itu adalah Dito. Karena begitu jelas nampak, begitu terpang-pang jelas wajahnya dan lain sebagainya macamnya. Nah, kalau di episode kemarin kan Andi tuh cuman ngefotoin dan ngambil videonya aja dan masih ngira-ngira itu siapa. Nah, di episode malam ini Andi udah tahu kalau itu adalah si Dito, anak buah dari Roy. Nah, kenapa minta dibilang di awal video jahat, menggunakan cara jahat, orang jahat pasti bakal pakai cara jahat dan lain sebagainya macamnya. Nah, Andi ini benar-benar pakai cara jahat dengan menculik Dito. Karena kalau ngomong depan baik-baik, ya ini tuh udah nggak baik juga. Karena Andi tahu dengan Dito yang berani masukin air gula aja ke mobilnya Andi, itu pasti ada tujuan dan maksud tertentu. Sudah sangat jelas lah, kelihatan banget deh tujuannya. Ya kan teman-teman? Karena kalau memang misalnya Dito ini nggak sengaja nyenggol mobilnya Andi atau nyenggol spionnya Andi secara nggak sengaja, misalnya Dito pakai motor atau Dito lagi jalan megang HP, lalu spionnya tertabrak oleh Dito, oleh tangannya lalu rusak, itu make sense karena kelihatan dari kamera. Tapi kan kalau itu udah kelihatan jelas ada maksud tertentu. Karena begini, dengan terlalu spesifik, dengan masukin air gula ke dalam mobilnya Andi, yang mana di dalam mobil itu juga ada Salma, ini sudah mengindikasikan secara jelas kalau memang orang tersebut alias Dito dan orang suruhan yang sudah menyuruh Dito ini mengincar Salma dan juga Andi. Sesimpel itu. Dan bodohnya Dito dan juga Roy nanti ke depannya, mereka ini ngelakuin semuanya di kantor hukum. Yang mana semua isi di kantor tersebut orang yang sering setiap harinya everyday terlibat dalam kasus hukum, yang mana semua orang ngerti pasal, undang-undang, tindak pidana, kejahatan, hukum dan lain sebagainya macamnya. Jadi untuk modus-modus yang kayak gini udah pasti tahu. Andi aja langsung kalau ada modus operandinya. Apalagi William yang sangat pintar dalam urusan pengacara ini. Sehingga William berkesimpulan kalau memang Dito ini disuruh oleh seseorang. Yang pada akhirnya Andi bersama dengan William memaksa Dito untuk jujur dan membeberkan rekaman CCTV tersebut. Jelas saja dan terang aja, Dito yang lagi hahaha, lagi tenang, lagi nyantai, lagi santai kawan. Pokoknya tuh lagi bener-bener ngerasa kayak gak ada beban, tiba-tiba dihampiri oleh Adi dengan semua bukti-buktinya. Tentu saja yang namanya penjahat pasti nggak mau ngaku di awalnya. Begitupun halnya dengan Dito.
Dito bilang nggak tahu pak, kayaknya itu salah orang atau mungkin mirip. Yang nggak mungkin, karena itu sudah jelas. Kalau mungkin di episode kemarin Andi belum jelas, nah sekarang tuh udah jelas. Andi sama Williamnya udah tahu gitu loh, udah bukan menerka-nerka lagi. Ini bukannya, itu bukannya, dan lain sebagainya macamnya hingga pada akhirnya karena masih belum mau ngejawab, disodorkanlah sejumlah uang yang bahkan Dito minta berapapun bakal dikasih ibaratnya oleh William supaya Dito mau ngobrol dan berbicara. Itu dulu. Dirayu, diberi pengertian, coba untuk dibujuk dan dirayu kembali, ternyata masih belum bergeming. Alias masih kuat nih pendirian si Dito untuk gak jujur tentang apa yang sudah Dito lakukan ke mobilnya Andi. Dan juga itu tadi teman-teman, Salma. Apalagi di saat yang bersamaan ketika Argo masuk rumah sakit di episode sebelumnya, bersamaan juga Roy ini berada di rumah sakit yang sama. Itu artinya apa? Keterlibatan dan sesuatu yang terjadi musibah oleh Argo yang melibatkan Andi dan juga Salma dan juga Argo tentu saja ini ada hubungannya dengan Roy. Dan ini benar-benar gak bisa lagi ditoleransi kembali. Maksudnya ini sudah terlalu terang benderang, sudah terlalu nyata, bahkan bisa dikatakan ini udah benar-benar gak bisa lagi berbohong lah ibaratnya. Akhirnya karena masih belum mau jujur juga, diancam lah ke pihak kepolisian. Biasa William mengumpulkan semua data, lalu juga pasal sekian, ayat sekian yang mengatur di mana tindak kejahatan yang berpotensi bikin dalam tanda kutip hampir meninggal gitu loh. Apalagi kalau nggak ada Argo, Andi pun juga bilang tamat riwayat Andi dan juga sama. Sehingga ini nggak bisa William maafkan juga teman-teman. Makanya William pun bersikukuh untuk terus mengancam bahkan gimana caranya supaya Dito ini mau buka mulut. Karena memang sebelum dan sembari adegan tersebut terjadi, Dito, Andi dan juga William, Andi pun juga sempat berbisik-bisik kepada William atau bercerita lah. Kalau sebelumnya tuh mengalami seperti yang Anda sampaikan barusan, seperti yang teman-teman lihat di episode sebelumnya, yang Argo selamatin Andi dan juga Salma, kecurigaan Andi kepada Roy juga dan lain sebagainya macamnya. Ini terlalu aneh, benar-benar terlalu aneh. Akhirnya Andi pun bercerita. Nah buat teman-teman yang lupa, Andi ini sempat nguping kalau Roy dan Dinda tuh pernah bilang tentang masalah saham. Mungkin teman-teman masih ingat ya, mungkin 2 atau 3 minggu yang lalu. Nah Andi tuh juga menyampaikan lagi, Pak, saya pernah mendengar kalau Roy ini meminta kepada Dinda supaya Dinda ini mengambil hak Lilia 30% saham milik Pak William. Pada awalnya Andi bercerita nggak berani lah ngomong karena takut itu di luar ranahnya Andi. Walaupun sebetulnya Andi cemburu juga karena Dinda nikah sama Roy. Tapi kan ya kalau Andi ini masih agak santun lah orangnya. Walaupun juga tetap tukang bohong ya kalau di depan Salma gitu loh. Tapi at least Andi ini cukup santun. Akhirnya karena William pun juga punya kecurigaan yang sama. Apalagi ngelihat Dinda yang tiba-tiba minta saham aja beberapa waktu yang lalu, kan terlalu aneh. Apalagi kan dengan transferan uang 50 juta per bulan, untuk ukuran Jakarta tuh udah lebih dari cukup teman-teman. Udah kegedean banget malah. Jadi lebay banget tadi Dinda sampai gitu di matanya William. Akhirnya dipaksa, dihajar habis-habisan, diancam lapor polisi, barulah mengaku si Dito ini kalau Dito dibayar oleh Roy untuk melakukan semuanya hingga perampokan yang terjadi di kafe miliknya Argo sewaktu dulu Argo ini koma teman-teman. Dan inilah yang pada akhirnya bikin mata, hati, kepala dinginnya William terbuka lebar kalau ternyata partner yang selalu ada buat William, partner yang selalu bekerja sama untuk William, bahkan bisa dikatakan the best partnernya William, ternyata justru adalah orang yang ingin menghancurkan hidupnya William. Apalagi William ini ngambek banget ngelihat Salma sama Andi hampir celaka dan ada Salma di sana. Dan kita semua tahu William pasti bakal marah kalau Salma ini kenapa-napa. Sehingga ini yang benar-benar gak bisa William ampuni lagi.
Wah, luar biasa banget ya teman-teman. Hingga pada akhirnya semua terbongkar dan Roy pun terancam nggak bisa dapetin apa-apa dari pernikahan pura-puranya dalam tanda kutip bersama dengan Dinda Kor alias Dinda Pelakor. Wah, kira-kira Roy ini bagusnya diapain ya sama William dan juga Andi? Coba kalau teman-teman ada ide boleh komen di bawah. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.